Halo, saya Christian Andi Nugraha. Ketemu lagi kita di channel NOS IT. Kali ini kita akan belajar tentang Object Oriented Programming menggunakan bahasa pemrograman Java. Ya, di video kali ini saya akan bahas mengenai penggunaan collection framework di Java ya. Oke, jadi collection framework sendiri itu ada 4 macam ya. Kita akan bahas semuanya. Pertama-tama kita bikin dulu kelas untuk implementasinya. Saya kasih nama tester. Kemudian saya kasih fungsi mainnya di situ. Nah, seperti ini ya. Oke, pertama kita bakal nyobain pakai set ya. Set itu collection framework yang hanya bisa menyimpan data unik ya. Unik artinya datanya nggak boleh duplikat ya, nggak boleh ada data yang kembar. Jadi semua data yang disimpan itu harus beda-beda ya. Nah, sebelum kita pakai collection framework ya, apapun jenisnya, kita harus import dulu ya. Kita harus tambahin import Java util ya. Nah, semua collection itu ada di sini. Jadi kalau nggak mau pusing, langsung kasih bintang ya. Karena kita import semua jenis collection di sini ya. Kemudian kita bisa langsung pakai ya. Jadi kalau mau pakai set itu tinggal tulis aja set begitu. Nah, langkah berikutnya kalau kita pakai collection itu kita harus sebutin tipe data yang mau disimpan. Jadi di sini kasusnya kita ambil aja kita mau simpan nomor HP ya. Nomor HP itu kan nggak boleh sama ya, pasti unik. Nah, jadi karena nomor HP itu dia pakainya string ya. Kenapa bukan integer? Nah, integer itu dipakai kalau misalnya angka itu akan diolah menggunakan operasi matematika. Sedangkan nomor HP itu kan meskipun dia angka, tapi dia kan nggak akan diolah pakai operasi matematika. Nggak mungkin kan ada kejadian di mana nomor HP si A dijumlahin dengan nomor HP-nya si B. Nah, itu kan nggak mungkin. Jadi meskipun angka, dia kan nggak akan dioperasikan dengan operasi matematika. Ya. Oke, berikutnya saya kasih nama variabelnya set, gitu. Nah, untuk implementasinya sendiri, set ada 3 macam, ya. Ada hasset, kemudian ada link hasset dan ada treeset. Ya, kita coba dulu dari yang hasset ya. Di sini tipenya sama, string juga. Kemudian kurung buka, kurung tutup, selesai ya. Seperti ini ya, deklarasinya untuk set ya menggunakan hasset ya. Nah, kemudian untuk tambah data ya, add data itu kita bisa pakai fungsi namanya add ya. Jadi dari set kita panggil function add begitu. Kemudian kita masukin nomor HP ya. Nomor HP-nya kita bikin singkat aja ya 08111 misalnya. Kemudian 08555 misalnya begitu. Ada lagi 08333 banyak 08333. Kemudian ada lagi 08222. Ini biar gampang lihat polanya ya. Jadi saya bikin angkanya berulang begitu 08444. Seperti ini ya. Ini untuk nambah data ya, caranya seperti ini. Nah, kemudian kalau kita pengen ngecek ya, setnya itu isinya apa aja, kita bisa langsung print ya. Jadi kita coba langsung print aja ya setnya begitu. Kemudian kita coba jalanin programnya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Pertama, data yang di posisi paling pertama adalah 08444 ya, terus 08555, 08222, 08333, 08111. Kalau kita amati, ini datanya itu polanya nggak ada ya, nggak ada polanya begitu.
kan kita implementasi pakai headset ya. Kalau pakai headset itu data disimpan benar-benar acak, tergantung hasil keluaran dari fungsi hash-nya. Jadi memang urutannya nggak bisa ditebak, ya. Dia nggak urut berdasarkan apa namanya alfabetnya atau angkanya begitu, ya, nggak. Kemudian dia juga nggak urut berdasarkan urutan masukinya. Jadi kalau kita lihat kan kita masukin pertama kali 08111, tapi dia justru ada di posisi paling akhir. Kemudian ada 08555 itu malah di posisi nomor 2 ya, dan seterusnya. Jadi benar-benar acak ya. Itu headset ya. Kemudian nah, di sini ada perbedaan output kalau misalnya kita ganti implementasinya ya. Katakanlah kita pakai yang namanya link headset ya. Kalau pakai link headset itu data akan diurutkan berdasarkan urutan inputannya. Ya, jadi harusnya urutannya sesuai dengan urutan baris program di sini. Ya, kita buktikan aja. Oke. Nah, seperti ini. Ya. Jadi urutan di sini itu sesuai dengan urutan waktu kita masukin datanya. Ya. Itu link headset. Jadi link headset itu adalah headset yang terhubung satu sama lain. Jadi dihubungkan berdasarkan urutan inputannya. Kemudian kalau yang kita ganti pakai tipe yang ketiga, namanya tree set, itu kalau tree set itu datanya akan diurutkan secara ascending, ya. Jadi kalau dia datanya itu isinya string, ya maka dia akan diurutkan berdasarkan kode ASCII-nya begitu, ya. Jadi dia akan urut dari yang angka 111, 222, 333, 444, 555, ya harusnya begitu. Kita coba. Ya, seperti ini ya. Itu kalau pakai tree set, data akan diurutkan berdasarkan data itu sendiri ya, secara ascending defaultnya. Gitu. Nah, itu perbedaan kalau implementasinya kita ubah, maka outputnya juga akan ikut berubah ya, seperti itu. Kemudian berikutnya kita coba beberapa fungsi yang lain ya. Misalnya kita mau hapus data ya, hapus data ya. Kita add aja, kita remove ya. Misalnya kita pengen hapus data yang ini 08333 ya. Kita hapus 08333. Seperti ini, kemudian kita coba print lagi ya. Jadi kita bandingin sebelum dihapus sama setelah dihapus bedanya seperti apa. Nah, seperti ini ya. Jadi datanya pertama ada 5, kemudian kita hapus 1 ya, yang 08333. Nah, kemudian berikutnya kita cetak datanya hilang ya. Kalian bisa pakai fungsi namanya remove ya. Fungsi remove, kemudian masukin aja data yang mau dihapus itu data yang mana. Seperti itu. Nah, kemudian tadi seperti yang saya bilang di awal, yang namanya set itu kan dia hanya bisa menyimpan data unik. Nah, kalau misalnya kita coba tambahin data ya yang memang dia sudah ada, misalnya 08111 ya. 08111 ya. Kemudian kita coba cetak lagi outputnya, maka yang terjadi adalah datanya nggak berubah ya. Jadi sebelum ditambah itu yang ini sebelum ditambahin, kemudian setelah ditambahin hasilnya tetap sama ya, karena data yang ditambahin itu sudah ada di setnya ya. Jadi dia nggak bisa nambahin data baru yang sama dengan yang sudah ada ya, karena tidak mengizinkan adanya duplikasi. Seperti itu. Oke, mungkin itu untuk set ya. Sekarang kita ganti ke yang lain ya. Berikutnya kita coba untuk list ya. Mungkin kita ambil contoh kasus tanggal lagu ya. Tanggal lagu kita berarti pakainya tetap pakai string ya. Seperti ini. Nah, untuk list itu kan dia bisa diimplementasiin pakai 3 macam ya. Ada 3 macam kelas. Cuman kan tiga-tiganya sebenarnya kalau dari sisi output itu sama aja ya. Jadi nanti saya nggak perlu coba semuanya ya, karena perbedaannya ada di sisi algoritma ya. Jadi kalau yang paling simpel itu release ya, seperti ini.
kita coba pakai release ya. Nah, tipe yang lain ada yang namanya vector ya. Release sama vector itu sama, cuman kalau vector itu dia support multi-thread ya. Yang tipe terakhir itu adalah linked list ya, seperti ini. Linked list. Nah, kalau linked list itu beda dengan vektor dengan release ya. Kalau linked list dia dalamnya memang pakai linked list begitu. Kalau vektor sama release kan pakai array ya. Tapi dari sisi output itu sebenarnya sama aja ya. Jadi kalau dari sisi pengaturan datanya, posisinya itu semua sama ya. Nah, kemudian untuk nambah data itu caranya sama sih ya, tinggal pakai list.add gitu. Kemudian kita tambahin datanya. Jadi misalnya kita tambahin lagu ya, lagu yang pertama misalnya lagunya Blackpink ya, Kill This Love gitu misalnya. Nah, otomatis ini akan ditaruh di posisi pertama ya. Karena dia pakai indeks ya, berarti dia indeks ke 0 ya. Kemudian kita tambahin mungkin ada lagu Dance Monkey misalnya begitu. Kemudian ada lagunya siapa ya, Maroon 5 misalnya Memories gitu ya, seperti ini ya. Jadi karena dia pakai sistem indexing, jadi ini ada di indeks 0, ini 1, ini 2 ya. Beda dengan kalau pakai set ya. Kalau pakai set tadi kan kalau hashset dia akan acak ya, tergantung fungsi hashnya ya. Kalau link hashset, nah dia sesuai urutan inputan ya. Sedangkan kalau tree set ya, dia akan diurutin berdasarkan jenis datanya ya. Jadi kalau datanya tipenya string ya berarti dia pakai ASCII ya, secara ascending begitu. Dari yang paling ASCII paling kecil ke paling gede. Nah, kemudian perbedaan yang mendasar dari list adalah dia itu kan punya sistem indexing ya. Jadi karena dia punya sistem indexing, maka posisinya itu bisa kita atur sesuka kita ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba nih ada lagu yang baru nongol, tahu-tahu dia langsung masuk di posisi kedua misalnya ya. Jadi berarti dia indeks 1. Ya, kita tambahin misalnya ya. Jadi dia langsung posisi kedua. Kalau posisi kedua berarti indeksnya 1 ya. Misalnya lagunya Didi Kempot ya, Pamer Bojo gitu misalnya. Nah, seperti ini. Jadi ini bisa. Jadi otomatis nanti lagu Pamer Bojo ini akan dipasang di indeks 1 ya. Artinya di posisi kedua. Nah, kita coba ya. Kita cetak begitu. Hasilnya seperti apa? Nah, ini ya. Jadi indeks ke 0 tetap Kill This Love ya. Kemudian indeks 1 itu Pamer Bojo, baru Dance Monkey dan Memories ya. Jadi kalau kelebihan dari list dibandingin dengan set adalah dia itu bisa kita atur posisinya ya sesuka kita ya. Jadi bukan dari collection-nya yang ngatur, tapi kitanya yang mau seperti apa posisinya, seperti itu. Dan yang jelas kan kalau list karena dia itu ditandai dengan indeks, maka dia boleh mengizinkan adanya duplikasi ya. Jadi kalau kita masukin data baru lagi ya, data yang sama persis, misalnya ada lagu Pamer Bojo lagi begitu, seperti ini. Cuma kan ini akan ditambahin di indeks yang paling terakhir ya harusnya ya. Nah, ini bisa ya seperti ini. Jadi ada data yang nongol 2 kali itu nggak masalah ya. Jadi kalau kalian pengen nyimpen data yang bisa duplikat ya, salah satunya bisa pakai list ya. Kalau misalnya pakai set kan nggak bisa. Seperti itu. Oke, nah kemudian untuk hapus data itu sama prinsipnya ya, pakai remove, this.remove. Nah, cuman di sini remove kita ngapusnya berdasarkan indeks ya. Jadi kita mau hapus data di indeks berapa. Misalnya kita mau hapus lagu Dance Monkey ini ya. Dance Monkey kan indeks ke 0, 1, 2 ya. Berarti kita tinggal masukin angka 2 di sini. Kemudian bisa kita print ya seperti ini. Maka hasilnya nah lagu Dance Monkey-nya hilang ya. Seperti itu, tinggal ini. Gitu. Nah, kemudian list itu dia juga punya metode untuk ngambil data ya, namanya get. Ya, ini yang nggak ada di set ya. Kalau set itu kan dia kalau mau ngambil, ya paling ngambil semua data ya.
atau kalau enggak pakai iterator ya. Nah, cuman iterator nanti saya jelasinnya kan di video yang lain ya, karena penjelasannya nanti cukup panjang. Jadi di sini kita fokus ke karakteristik collection-nya aja ya. Nah, tapi kalau untuk list ya, list itu dia punya yang namanya method get ya. Jadi kalau method get itu kita bisa ngambil data by index-nya. Misalnya kita mau ambil data ini lagu memoris ini ada di 0, 1, 2 ya. Jadi posisi terakhir dia ada di indeks 2. Berarti kalau mau langsung kita cetak begitu, kita langsung aja list.get ya. Ini indeks kedua seperti ini. Kemudian kita print. Nah, ini hasilnya. Dapatlah kita lagu di indeks nomor 2 itu ini ya. Seperti itu. Oke. Sepertinya untuk list cukup ya. Jadi saya nggak perlu ganti ini ya implementasinya karena outputnya sama aja ya. Bedanya kan di sisi pengaturan algoritmanya ya, cara kerjanya itu tadi ya. Oke. Nah, kalau udah sekarang kita ganti yang lain ya. Berikutnya kita cobain untuk queue ya. Queue. Nah, kalau queue itu sebenarnya dia ya agak mirip kayak list ya. Jadi dia sebenarnya main di masalah posisi juga, cuman bedanya posisinya dia itu diatur pakai FIFO ya, prinsip FIFO, first in first out gitu. Kalau list barusan kan kita masih bisa atur suka-suka ya, tahu-tahu ada data di posisi 2, posisi 4, atau posisi sembarang itu kan bisa. Cuma kalau queue dia nggak bisa, jadi data itu harus ditambahin di posisi paling akhir ya. Sementara kalau untuk pengambilannya data hanya bisa diambil di posisi yang paling depan. Ya, aturannya seperti itu. Oke. Nah, untuk queue kan memang paling cocok untuk kasus antrian ya. Jadi, kita bikin antrian, ya entah antrian bank, antrian rumah sakit, intinya kita masukin nama orang yang antri, ya seperti itu. Oke, queue. Nah, untuk implementasinya, queue itu pakai dua macam ya. Bisa pakai linked list, sama bisa pakai priority queue. Nah, cuman untuk priority queue itu dia harus apa namanya didefinisikan pakai interface comparable ya. Jadi kalau dipraktekin sekarang ya hasilnya outputnya sama ya. Nah, nanti comparable sendiri juga saya bahas di video yang lain ya. Nanti sekalian kita gali lebih dalam kalau dipraktekin ke priority queue seperti apa ya. Jadi sekarang kita fokus ke ininya dulu, karakteristik collection-nya ya. Oke, pertama kan dia pakai linked list ya, tipenya string. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambah data kayak biasa, jadi q.add seperti itu. Misalnya nama pertama Bambang gitu ya. Yang antri pertama pertama kali datang itu Bambang. Kedua misalnya namanya Joni gitu misalnya. Kemudian yang ketiga Eko misalnya begitu. Keempat Agus misalnya. Nah, seperti ini. Ya, jadi kalau ini udah pasti urutannya sesuai dengan urutan yang pertama kali masuk ya. Ya kayak orang ngantri gitu. Jadi Bambang pertama datang, kemudian Joni, Eko, Agus ya. Oke, kalau udah kita coba print queue-nya. Nah, seperti ini Bambang, Joni, Eko, sama Agus ya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau kita mau hapus data gimana? Nah, kalau pakai queue ya, seperti ini. Nah, di sini kita masukin aja misalnya namanya ya. Kemudian kita cetak hasilnya. Nah, seperti ini. Jadi kalau untuk mau hapus data di dalam, ya tinggal masukin aja datanya apa gitu. Sama prinsipnya kayak set ya. Jadi misalnya ibaratnya kalau tiba-tiba si Joni itu batal ya, dia nggak jadi ngantri ya, maka dia hilang gitu, dihapus bisa ya. Nah, kemudian yang membedakan dia dari set adalah ya tadi yang pertama urutannya kan pasti sesuai dengan urutan inputannya. Nah, kemudian yang kedua
dia bisa ngambil data ya. Kalau set kan nggak bisa ya, nggak bisa ngambil data langsung dari apa namanya interface collection-nya itu kan nggak bisa dia. Kalau di sini itu bisa ngambil data ya. Ada dua cara ya. Pertama pakai metode namanya pick ya seperti ini. Yang kedua pakai namanya elemen ya. Jadi ada dua pilihan ya. Elemen atau pick ya. Bedanya kalau elemen itu seandainya datanya kosong dia akan nge-throw exception ya. Tapi kalau pick itu kalau datanya kosong dia nggak nge-throw exception ya paling cuma null gitu ya. Oke, kita coba aja kita praktekin dua-duanya. Nah ini dua-duanya itu pasti ngambil yang paling depan ya. Jadi kalau kita print ya paling depan Bambang yaitu outputnya Bambang seperti itu. Nah ini elemen hasilnya Bambang, kemudian pick juga sama ya Bambang. Nah cuman kan kalau pick ini seandainya nih datanya masih kosong ya, jadi ini saya hapus ya semua, kita belum masukin data apapun, tahu-tahu kita print. Nah kalau pick nggak masalah, dia cuma balikin nilai null ya. Tapi kalau elemen kita run, nah programnya error ya, dia ngelempar exception gitu, harus di handle ya, bedanya di situ. Oke, itu untuk Q ya, seperti itu cara kerjanya. Nah sekarang kita bahas yang terakhir. Nah yang terakhir map ya. Kalau untuk map itu dia itu kan pakai dua macam ya, dua macam tipe data yang dikirim ke template-nya ya. Yang satu untuk key, yang satu untuk datanya itu sendiri. Jadi kalau saya bilang sebenarnya map itu dia mirip dengan list ya, mirip sekali dengan list. Jadi kalau list kan dia pakainya indeks ya, berupa angka dari 0 sampai sekian begitu. Nah kalau map itu juga pakai indeks, cuman indeksnya itu dia bebas ya, nggak harus pakai angka, tapi kita sendiri yang tentuin. Jadi bisa pakai string ya, pakai teks gitu, bisa juga pakai pecahan atau pakai objek pun juga bisa ya. Jadi apapun itu bisa jadi indeks kalau di map ya. Jadi kalau map itu menurut saya sih cocoknya untuk kasus di mana ada data dan di data itu ada ID-nya ya. Misalnya kita ambil contoh kasus di sini mahasiswa ya. Jadi data mahasiswa itu kan biasanya dia ID-nya pakai nomor induk ya kan. Jadi kalau misalnya kita tahu ya kita mau cari data mahasiswa, kita tahu nomor induknya berapa, ya kita tinggal masukin aja ke mapnya. Nomor induk sekian gitu, kita ambil datanya ya. Oke, jadi kita pakai contoh kasusnya mahasiswa ya, nomor induk gitu kita pakainya string aja ya. Kemudian yang disimpan adalah nama mahasiswanya. Jadi yang di kiri ini nanti nomor induknya, yang di kanan adalah nama si mahasiswa. Ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk map itu dia implementasinya itu mirip dengan set. Ya, jadi bisa pakai hash. Ya, kalau tadi namanya hash set, di sini namanya hash map. Ya. Nah, hash map itu juga cara kerjanya sama kayak hash set ya. Nyimpennya itu acak ya. Tergantung hasil kembalian dari fungsi hashnya itu sendiri. Ya. Jadi di sini sama ya, kita masukin dua tipe data untuk template-nya. Oke, kemudian, nah ini untuk cara penginputannya itu agak sedikit beda ya, dia nggak pakai fungsi add ya. Jadi map itu kan bukan turunan dari interface collection ya. Jadi dia nggak punya yang namanya fungsi add. Yang dia punya namanya fungsi put ya. Put itu sendiri dia harus masukin dua parameter sesuai dengan yang didefinisiin di sini ya. Jadi parameter pertama itu nomor induk ya, misalnya mahasiswa yang pertama nomor induknya 0001 begitu. Namanya si Bambang ya. Seperti ini ya. Kemudian mahasiswa yang kedua put misalnya nomor induknya langsung loncat ke 0234 misalnya begitu ya, Joni ya. Kemudian berikutnya ada nomor induknya langsung 5101 ya, Eko. Map.put ini autocorrectnya salah mulu. Kemudian ini yang tengah-tengah aja 0005 misalnya gitu.
namanya Joko. Oke, seperti ini ya. Kemudian kalau kita cetak ya. Nah, kalau ketika dia dicetak itu hasilnya agak sedikit beda dengan collection sebelumnya ya. Jadi karena dia kan nyimpen ada dua nilai ya. Nggak cuma nilai datanya aja, tapi harus ada nilai key-nya juga ya. Seperti itu. Nah, maka hasilnya kalau tadi kan kurungnya pakai kurung siku ya, kiri kanan. Nah, kalau ini pakainya kurung kurawal gitu. Kemudian yang ditampilkan ada dua nilai. Nilai yang pertama key-nya di sebelah kiri. Kemudian ada pemisahnya pakai sama dengan ya di sini. Baru nilai datanya ya. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat ini kan karena pakai hashmap jadi urutannya acak ya. Jadi yang pertama keluar itu Joko ya. Joko itu kan paling terakhir dimasukin. Kemudian Joni itu yang nomor 2 dimasukin. Kemudian Eko, terus Bambang ya. Jadi ya urutannya nggak bisa ditebak kalau ini. Itu kalau pakai hashmap. Nah, kalau pakai link hashmap ya sesuai dengan urutan inputannya berarti ya. Pertama Bambang, Joni, Eko, Joko ya. Seperti itu. Itu link hashmap. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau pakai tree set ya. Kita pakai tree set. Tree map ya. Nah, namanya sama sih. Tree map. Nah, maka hasilnya itu sesuai dengan urutan key-nya ya. Jadi yang perlu diperhatikan yang diurutin adalah key-nya, bukan datanya. Ya, kalau berdasarkan data harusnya Eko itu di nomor 2 ya. Karena huruf E itu kan setelah B ya. Dan sebelum J ya. Harusnya Eko di nomor 2, tapi di sini enggak, yang diurutin adalah key-nya ya. Seperti itu. Kemudian, nah kalau kita mau hapus data, itu ya sama sih kalau ini ya. Bisa pakai remove, kemudian sebutin aja key-nya. Ya, misalnya kita mau hapus si Joni ya. Ya sebutin aja 0, 2, 3, 4 ya. Kemudian kita coba cetak lagi ya. Di sini maka hasilnya nah Joni-nya hilang ya. Joni hilang. Jadi cukup masukin key-nya ya. Seperti itu. Nah, di sini kita juga bisa ngambil data ya, sama kayak di list ya. Metodenya pun sama, namanya get ya. Get kemudian masukin key-nya ya. Oke, sekarang langsung kita coba aja map.get. Nah, kita mau ambil yang mana nih? Misalnya saya mau ambil Eko ya. Eko kan key-nya 5101 ya. Jadi tinggal masukin aja 5101. Kemudian kita print ya. Nah, setelah dijalanin hasilnya ini ya. 5101 outputnya Eko ya di sini. Oke, jadi sama kayak list ya, metodenya namanya get ya, seperti itu. Oke, mungkin itu untuk map ya. Saya rasa cukup ya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyain aja di komentar ya. Oke, terima kasih. Sekian video kali ini, jangan lupa like dan subscribe channel Knows It buat dapetin video terbaru dari kami.